Mulane anak putune ora ngerti kabeh, sing ngerti paling muk sitok. Sing dikek ngerti muk sitok tambah rasa-rasa nglakoni pisan. Gak entek. Nggih. Nah, itulah kelemahan orang-orang dulu, orang tua dulu. Sepertinya kita sudah tidak waktunya menjadi orang bodoh. Jawa ini. Makanya orang Eropa datang ke sini sebetulnya selam sambil minum. Tahu artinya? Napa niku, Mbah? Loh, istilah selam sambil minum enggak tahu, belum ngerti. Orang Eropa datang ke Indonesia itu diibaratkan selam sambil minum. Belajar sambil mengetahui kelebihan bangsa kita. Kalau sudah itu, saya kan sudah tidak rugi karena sudah punya generasi yang melanjutkan nanti. Jangan kok nek melok sinau apa pinter dipenek ya, itu urung iso dadi wong tuwa. Nggih, Mbah. Nek dadi wong tuwa kudu ngono. Kuwi cara lawas wong tuwa biyen nek duwe ajian, duwe donga apa, jaluk putune nek gak sing senengane ra dikeki. Nah, iku kelemaane wong tuwa biyen. Mulane anak putune ora ngerti kabeh, sing ngerti paling muk sitok. Sing dikek ngerti muk sitok tambah rasa-rasa nglakoni pisan. Gak entek. Nggih. Nah, itulah kelemahan orang-orang dulu, orang tua dulu. Sepertinya kita sudah tidak waktunya menjadi orang bodoh. Bangsa kita sebetulnya ini sudah tidak layak menjadi bangsa yang bodoh. Ya, yang saya utamakan ini para penuntun, para pinisepuh tuh di mana saja, penghayat apa saja. Kalau sudah punya warga yang ikut belajar, cita-citanya harus gini, cita-citanya paling tidak ya, entah berapa persen ini harus muncul menjadi orang yang kepandaiannya atau apanya harus di atas sang penuntun. Yeah. Itu tujuan saya. Jadi kita benar-benar mengharapkan generasi-generasi anak-anak bangsa itu jangan menjadi orang bohong, jangan menjadi orang bodoh. Kita sekarang ini sudah sangat rendah ini martabat kita ini atas nama kebangsaan. Monggo, apalagi? Nggih, Mbah. Ini Jumat ini tidak akan diem ini. Sikap nrimo ing pandum sering disalahpahami sebagai pasrah atau menyerah. Bagaimana kita seharusnya memahami filosofi ini secara utuh? Apakah benar bahwasannya menerima bukan berarti berhenti berusaha? Bukan. Gini Mas, ada istilah nrimo ing pandum. Nih, nrimo ing pandum itu bahasa Jawa ya Mas. Nggih, Pak. Tegese nrimo ing pandum ora kok terus meneng pasrah, glundung semprong, ora Mas. Yang dikatakan nrimo ing pandum apa sing diwenehne? Iku sing dirumat, sing dikelola. Aja sampai nyabrang ngelola sing ora weke. Nggih. Contohnya punya akal, difungsikan senormal mungkin, semaksimal mungkin. Pasti ada jalan. Jangan mudah menyerah. Usaha apa saja. Loh, orang melarat, orang miskin itu hanya saya ini. Tapi saya enggak menyesal karena saya sudah tahu fungsinya. Dulu sewaktu saya masih muda, teman banyak. Saya ini orang yang paling miskin. Tadi ada kendaraan bagus, makanan enak. Saya nggak pernah melakukan itu. Padahal teman-teman saya sukses. Nah ternyata suatu saat orang yang sukses, yang kaya malah sekarang menjadi sengsara, melebihi saya.
pola akeh. Nah, terus saya kembalikan ke badan saya sendiri. Upama aku sugih ngungkuli wong kuwi, polahku tambah akeh aku mbek kuwi. Nakale mesti aku tambah ngungkuli iku. Nah, yang saya bisa menerima yang pandum. Untung aku kok urung dadi wong sugih. Engko polahku mesti nakalku ngungkuli wong iku. Nah, jangan yang dikatakan nrimo ing pandum terus pasrah glundung semprong. Tapi kita glundung waluh dari wong Jawa. Nek glundung semprong, glundung ora ono isine apa-apa semprong itu. Tapi nek glundung waluh ki ono isine. Ada butirnya. Nanti bisa tumbuh, bisa menjadi besar, bisa menjadi besar. Sedikit demi sedikit. Yang katanya nrimo ing pandum tidak harus diam diri. Kita tetap berdoa dan berusaha. Nggih, Mbah. Itu jadi tidak terus enaknya saja ya nggak bisa dapat dari mana. Yang katanya nrimo ing pandum, kerjaanku ini bayarannya segini ya sudah. Jangan iri yang kerjanya berat, bayarannya banyak, upahnya banyak. Jangan iri itu. Misalnya seorang buruh kekayaannya hasilnya mau ngungkuli majikan ya nggak bisa dong. Nah, itu yang namanya nrimo ing pandum. Jadi harus merasa rendah hati. Orang rendah hati itu bukan rendah diri, Mas. Iya, Pak. Itu orang rendah hati itu bukan berarti rendah diri. Nggih. Niki. Alon-alon waton kelakon. Dan kebanyakan orang-orang sekarang kan gini, Mbah. Pengennya itu serba instan. Nah, itulah. Itu yang namanya belum bisa menerima ing pandum. Nah, itu gandengane nrimo ing pandum. Alon-alon waton kelakon. Germat-germet waton slamet. Nah, alon-alon waton kelakon ya. Kita misalnya sekarang punya penghasilan sehari 100.000 sudah bisa hidup kok. Nah, ini gimana kita kalau punya penghasilan 100.000 ya jangan dihabiskan. Sisakan 10.000 disimpan. Okay. Syukur bisa nyimpan 25.000. Pasti nanti akan nyampe ke situ. Nggih. Nggih, niki Mbah. Ojo dumeh. Kebanyakan orang kaya sekarang itu ya sombong-sombong, Mbah. Nah, itulah. Itu tadi kan sudah saya bilang. 5 ini pedoman hidup orang Jawa. Sekarang orang Indonesia, orang Nusantara. 5 ini pedoman pokok berperilaku. Ojo dengki itu tadi. Ojo serakah. Ojo cidro. Ojo dumeh. Ojo rumangsa. Ojo dumeh ini ojo sombong. Ojo dumeh isik nom, isik ganteng, isik ayu, isik sugih. Karena hidup tidak hanya sehari 2 hari ini saja. Mulane ojo sombong. Belum tentu sekarang kamu beruntung, siapa tahu besok rugi. Nggih. Niki Mbah. Urip iku urup. Ya. Hidup itu seperti lilin. Ya kita harus bisa menerangi orang-orang lain gitu, Mbah. Ya, matur nuwun. Istilah Jawa urip iku urup. Sing tegese urup ada 2 macam. Urup tegese urup ki murup, apa urup iku ijol. Ya, saling membantu, saling memberi, saling mengerti. Ini urup. Kalau urupnya api, ya murup ini. Gambarannya lilin. Murup madangi sekitarnya, tapi badannya sendiri makin lama makin habis.
Nggih, Mbah. Kita urip jangan seperti lilin. Jangan seperti lilin. Kita menguntungkan orang lain kalau kita rugi. Bagaimana? Apa bisa kita nolong yang lain? Gak bisa. Nah, membiayai orang untuk berdagang, tapi kita nggak punya apa-apa. Apa kita bisa membiayai orang lainnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan seperti lilin. Lilin madangi kiwa tengene, tapi badannya sendiri habis. Habis. Nggih. Setelah habis, wis gak urup. Padam. Nah ini, mosok sampai mati padam. Badan sendiri. Mosok nggak dapat penerangan. Nggih. Itu. Tapi kenapa kebanyakan diilustrasikan ke lilin, Pak? Bukan ke api apa gitu? Gini, lilin itu kan mudah dipadamkan, mudah dihidupkan. Ya tidak semua orang membuat suri toladan lilin itu bagaimana? Lilin itu ya gitu itu. Selama hidupnya memadangi sekitarnya. Okay. Tapi sekitarnya gelap. Kalau dia sudah habis. Makanya contoh ini ya. Orang yang belajar di sini harus ada kelanjutannya, ada generasinya. Nanti kalau lilinnya ini sudah habis, kan ada generasinya. Muncul generasi baru. Gitu loh. Kalau disepertikan lilin, besok kalau saya sudah dipanggil kembali, nggak ada yang lanjutkan. Punah loh. Okay, punah. Nah, jangan seperti lilin. Saya malah bukan gitu. Lilin itu ibaratkan badan saya, rogo saya ini. Selama hidup, saya madami, memberi pancaran pada orang lain. Orang lain yang sinau pada saya. Maka tujuan saya, siapa saja yang ikut belajar di saya. Nantinya yang saya harapkan harus bisa di atas saya. Ya pengertiannya, ya kejujurannya, ya semuanya lah. Yang baik, yang kelebihannya harus di atas saya. Ini gimana? Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Apa ya, artinya? Itulah filosofi Jawa. Bagus-bagus toh. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Yang maksudnya sepi ing pamrih nek bantu sapa wae. Nek iso aja sampai ana wong eruh. Nek ngenteng-ngentengi wong aja sampai diduduhno wong. Sepi ing pamrih, rame ing gawe ya. Apa yang dibantukan, jangan sampai ada orang tahu. Memberi orang misalnya, jangan sampai ada orang tahu. Nah, itu kalau sepi ing pamrih ada kerepotan, ada orang yang keberatan, harus bisa memberi keringanan, harus bisa meringankan orang lain, tapi tidak sepengetahuan. Kalau bisa, terpaksa diketahui orang ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ikhlas. Itu rame ing gawe. Sepi ing pamrih ya gitu. Memberi, kalau memberi jangan diketahui orang lain, siapapun. Mbah niki soal budaya. Banyak kesenian tradisional berkembang di Nusantara, tapi sebagian gamelan, batik dengan motif tertentu, atau tari budaya diyakini hanya simbol dalam budaya Jawa. Apa makna simbolik yang mendalam di balik bentuk-bentuk kesenian tersebut? Iya. Makanya Jawa itu kan sudah dibilang loh. Jawa itu induk Nusantara. Induk Indonesia, induk Nusantara. Jawa ini. Makanya orang Eropa datang ke sini sebetulnya selam sambil minum. Tahu artinya? Apa nih, Mbah? Loh, istilah selam sambil minum enggak tahu.
urung ngerti. Orang Eropa datang ke Indonesia itu diibaratkan selam sambil minum. Belajar sambil mengetahui kelebihan bangsa kita. Punya kelebihan apa dan kelemahannya apa, itu loh. Makanya kita kudu eling lan waspada. Oleh jujur, sapa sing mbok jujuri? Penjahat. Kan sudah jelas tuh sekarang. Sekarang ini nggak ada orang bodoh. Okay. Mana yang pribumi, mana yang asing. Yang penjajah. Okay. Kita kalau dijajah secara fisik disakiti, besok nggak mau ketemu lagi. Tapi kalau dijajah rasa, moral, halus, masih ingin ketemu. Tapi kita harus waspada. Jangan kepilut. Ya, jangan mudah kena rayuan gombal ini. Nah, karena kalau mudah dilipur, dikata gini, anut, ya akhirnya budayanya sendiri ditinggal, ikut budayanya orang asing. Seperti sekarang ini.